Halo, assalamualaikum anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo harap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sebenarnya tema 4 yaitu sehat itu penting, subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran ke-6 dan materinya adalah tanggung jawab, amanat pantun masyarakat terhadap lingkungan dan gambar cerita. Oke ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini nanti kalian diharapkan dapat menguasai beberapa hal. Yang pertama yaitu setelah kalian mencermati gambar masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, kalian dapat memberikan minimal 2 pendapat tentang faktor penyebab terjadinya banjir. Yang kedua, setelah kalian berdiskusi online melalui WA Group, kalian dapat menuliskan minimal 3 akibat dari terjadinya banjir. Yang ketiga adalah setelah kalian mencermati pantun yang nanti Bu Ayu sajikan, kalian dapat menuliskan amanat atau pesan yang ada dalam pantun secara tepat. Yang keempat adalah setelah kalian mengamati gambar cerita tentang penerapan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kalian dapat membuat gambar cerita dengan tema menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kita masuk dalam materi ya. Yang pertama adalah materi tanggung jawab. Kalian pasti bertanya, tanggung jawab itu apa sih? Yang bagaimana tanggung jawab itu? Kalian pasti sering mendengar tentang tanggung jawab. Ya, kalian biasanya tuh disuruh sama orang tua kalian harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kalian. Padahal sebenarnya kalian belum tahu artinya tanggung jawab itu seperti apa. Nah, coba perhatikan. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya yang ada di sebelah ini, gambar di sebelah. Ada anak yang membuang sampah di tempatnya. Itu berarti namanya si anak ini bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya. Nah, kalau anak tidak bertanggung jawab, maka dia tidak akan membuang sampah pada tempatnya, tapi membuang sampah sembarangan. Karena ini dia membuang sampah di tempatnya, maka dia ini bertanggung jawab. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, contoh tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungannya. 1. Membuang sampah di tempatnya seperti yang Boy contohkan tadi. Yang kedua adalah menanam pohon. Jadi kalau misalkan di rumah kalian tidak ada pohon sama sekali, coba kalian tanam 1 atau 2 pohon ya, biar lingkungannya lebih indah dan lebih asri. Yang ketiga, memilah sampah plastik dan organik. Jadi ketika membuang sampah, sampahnya tidak dicampur adukan, dipilah-pilah. Ini sampah basah, ini sampah plastik, dan ini sampah organik. Seperti itu. Yang keempat, tidak boleh menebang pohon secara ilegal. Ya, karena kalau tanggung jawab ini tidak dilakukan oleh kita atau semua masyarakat yang ada di sekitar kita, maka akan berdampak buruk. Ini dampaknya. Makanya Boy kasih garis merah ya, akan berdampak buruk. Yang pertama, akan terjadi banjir. Ya, kalau kalian membuang sampah sembarangan, sungainya nanti penuh, maka akan terjadi banjir. Yang kedua, kalau banyak yang menebang pohon, nanti hutannya menjadi gundul, jadi tanah longsor. Kemudian kalau ada yang membuang puntung rokok sembarangan, akan terjadi kebakaran. Yang ketiga adalah pemanasan global.
Dan semua akibat ini ya, ini contohnya salah satunya adalah banjir. Nah, kalian lihat pada gambar ini, banyak sekali mobil-mobil yang tenggelam ya, direndam oleh air, dan banyak sampah-sampah. Dan ini sangat berdampak buruk sekali pada kesehatan. Banyak yang gatal-gatal. Oke, ini akibat dari banjir. Yang tadi di gambar yang Ayu tunjukkan, badan akan gatal-gatal karena airnya itu tidak bersih, kotor. Yang kedua adalah diare. Yang ketiga adalah flu karena kedinginan. Yang keempat, yang paling buruk adalah demam berdarah. Seperti gambar ini, kalau misalkan kita sudah terkena demam berdarah, maka badan akan terasa panas, meriang, dan yang lainnya. Itu tidak akan enak ya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah pantun. Anak-anak, kalian pasti tahu kan tokoh ini siapa? Ini adalah Jajib yang suka bermain pantun ya di Upin Ipin. Nah, coba kalian kalau misalkan ada yang tidak tahu pantun itu apa, ini pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang. Teman-teman pun pasti setidaknya pernah mendengar pantun, tidak hanya di dalam pelajaran bahasa Indonesia, melainkan juga di acara-acara hiburan adat sampai program hiburan komedi yang ada di stasiun televisi. Karena berbagai hal ini pula lah, tidak ada alasan untuk enggan mempelajari pantun dan jenis-jenisnya. Oke, itulah pantun. Jadi pantun itu kalau misalkan kalian sering nonton Upin Ipin, si tokoh ini, Jajib ini sering sekali berpantun ya. 2, 3 pensil gitu ya, contohnya seperti itu. Selanjutnya, ini adalah amanat atau pesan pada pantun. Ini adalah caranya mencari amanat atau pesan pada pantun. Contoh yang pertama ya, pantun harum-harum bunga melati, badan dingin tidur di bedeng, hujan turun tak henti-henti, air naik atas genteng. Apa sih amanatnya? Amanatnya yaitu jika hujan turun terus-menerus, maka akan terjadi banjir ya, yang akan berdampak buruk pada kita, mengganggu kesehatan tubuh kita, mengganggu organ pernapasan kita, mengganggu organ peredaran darah kita. Pokoknya semuanya berdampak buruk kalau misalkan terjadi banjir. Yang kedua adalah kebun luas ditanam kentang, tumbuh satu pohon pinang. Kalau banjir sudah datang, pikiran panik, hati tak tenang. Amanatnya atau pesannya dari pantun itu adalah, jika sudah terjadi banjir, orang akan panik dan tidak akan pernah tenang. Itu ya caranya. Jadi kalau misalkan kamu mencari amanat atau pesan pada pantun, kamu lihat baris yang ketiga dan keempat. Ini maksudnya apa ya? Ini kan baris ketiganya, hujan turun tak henti, air naik di atas genteng. Langsung kita tarik amanat atau pesannya ya. Jadi kalau hujan turun menerus, terjadi banjir. Gampang ya. Jadi nanti kalau misalkan kamu mencari amanat atau pesan dari pantun, kamu lihat baris yang ketiga dan keempat itu apa isinya gitu ya. Selanjutnya, gambar cerita. Yang tadi sudah gue paparkan ya, materi kita hari ini adalah gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Kalian pasti dulu sering membaca komik Conan ya. Jadi di komik itu ada gambar, kemudian di bawahnya ada cerita. Nah ini hampir mirip, tapi dia bukan komik, dia gambar cerita. Jadi gambar cerita adalah suatu cerita dalam bentuk lukisan atau gambar atau teknik seni rupa lainnya yang mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dibandingkan dengan bentuknya. Jadi
nanti ada gambar, kemudian ada ceritanya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar cerita tentang lingkungan ya. Jadi ini ada gambar rumah, terus ini ada ceritanya. Iya, jadi air hujan menampung untuk persediaan saat kemarau. Nah, ini kan gambarnya penampungan air hujan. Nah, di sini ada ceritanya. Ini apa? Jadi air hujan itu ditampung di sini. Nah, si pohon yang ngomong, oh enggak, apa-apa kok, aku hanya mau minum, seperti itu. Jadi kalau komik itu kan banyak, tapi ini gambar cerita. Jadi gambarnya itu ada ceritanya seperti ini. Jadi ini adalah gambar, ini ada ngobrol-ngobrol. Kamu sambil ngantri mandi, bantuin kakak nyapu ya. Nah, si adiknya disuruh kakaknya bantuin nyapu. Itu adalah gambar cerita. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi nanti kamu diharapkan bisa membuat gambar cerita seperti contoh ini. Jadi nanti kamu menggambar. Nah, di situ diberi percakapan yang menunjukkan sebuah cerita. Seperti itu ya. Selanjutnya, sebelum masuk ke soal-soal atau ke lembar kerjanya, gue punya kuis ya, punya kuis untuk kalian ya. Nanti kalian tinggal memilih jawabannya. Ini adalah aturan kuisnya. Yang pertama, pilihlah jawaban yang menurut kamu benar. Yang kedua, jawaban yang benar akan berpindah halaman ke halaman selanjutnya. Jadi kamu kalau mengklik jawaban yang salah, maka halamannya akan tetap. Tetapi kalau kamu mengklik jawaban yang benar, maka halamannya akan berpindah ke halaman selanjutnya. Yang ketiga, jika jawaban salah, maka akan tetap di halaman itu yang sudah gue jelaskan tadi. Oke, kuisnya bentuknya seperti ini ya. Contoh, misalkan gue kasih contoh satu ya. Salah satu akibat dari banjir adalah A. Demam berdarah, B. Sesak nafas, C. Patah tulang, D. Keseleo. Yang benar yang mana? Nah, demam berdarah. Oke, kita klik demam berdarah. Klik. Oh, berpindah. Berarti jawabannya benar. Seperti itu ya. Nanti untuk slide selanjutnya kalian bisa mengerjakannya sendiri. Nah, seperti itu penjelasan Bu Ayu. Sekian dan terima kasih.